Dampak kehadiran dari sampradaya yang ada di Bali kehadiran sampradaya telah menimbulkan memang beragam persepsi di dalam kehidupan masyarakat orang Bali yang beragama Hindu. Secara umum yang terbagi sebagai berikut. Yang pertama, sebagian masyarakat menyambut kehadirannya, tentunya dengan berharap dapat menemukan sesuatu kepercayaan atau landasan sebuah keyakinan religius yang lebih mantap dan lebih membuat mereka yakin. Kemudian sebagian masyarakat bersikap acuh, serta sebagian yang lain mencurigai kehadiran sampradaya akan berpengaruh negatif terhadap tatanan agama Hindu di Bali yang telah dijalani secara turun-temurun selama berabad-abad. Kemudian titik puncak penolakan masyarakat terhadap sampradaya tersebut terlihat setelah masyarakat di Bali ada beberapa tokoh yang melihat dilarangnya, mengetahui informasi tentang dilarangnya aktivitas salah satu sampradaya oleh pemerintah yang terjadi di masa lalu, yaitu pada tahun 1984. Beberapa kalangan curiga terhadap dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan tentunya sampradaya di Bali yang juga mewarnai kinerja lembaga parisade. Akibatnya dalam sebuah masabah atau musyawarah umum yang dilakukan secara periodik, memang terjadi perbedaan yang tajam antara peserta pertemuan yang menyangkut sikap parisade ini terhadap sampradaya yang ada di Bali. Sebagian ingin mengakomodasi keberadaan sampradaya dan sebagian yang lain menolak sikap tersebut. Semontan dari hal tersebut, kehadiran sampradaya bisa disimpulkan di Bali menimbulkan konflik antara masyarakat dengan lembaga parisada yang bertugas melindungi umat Hindu di Indonesia. Dilansir pada serada.com, semeton tentang pelarangan sampradaya asing di Bali tentunya bukan berarti anti budaya asing. Pada saat surat keputusan bersama SKB yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia PHD Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat atau MDA Provinsi Bali tanggal 16 Desember 2020 tentang pembatasan kegiatan pengembangan ajaran sampradaya non-Dresta Bali menuai polemik di kalangan umat Hindu, baik di Bali maupun di luar Bali. Anehnya SKB itu telah diterbitkan tanpa disertai oleh naskah atau kajian akademik. Bagaimana maksud dan tujuan dikeluarkannya SKB ini dan seperti apa tanggapan para tokoh Hindu? Pendeta Agung MDA Provinsi Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sokhet menjelaskan maksud dan tujuan SKB. Pada saat itu, beliau mengatakan pelarangan sampradaya non-Dresta Bali bukan berarti anti sampradaya asing. Pada dasarnya aliran-aliran keagamaan yang mengandung perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar dilarang untuk disebarkan di kalangan umat yang sudah beragama. Pembinaan agama mesti dilakukan oleh dan untuk agama dan atau kepercayaan yang sama. Kalau keterangan keagamaan sangat berbeda, maka sangat dilarang untuk disebarkan. Kesalahan penyebaran inilah yang dilakukan oleh sampradaya-sampradaya asing tersebut karena yang sangat mendasar teologinya sangat berbeda. Tidak menyembah kawitan berarti juga tidak ada upacara pitriyadnya. Tidak percaya kepada sang panca maha buta dan kekuatan buta lainnya sehingga tidak ada upacara butayadnya atau caru paparnya. Panglingsir Sokhet mengajukan beberapa pertanyaan kunci untuk menguji sampradaya non-Dresta Bali atau bukan Hindu Bali sebagai berikut. Pada saat itu beliau bertanya yang pertama, apakah mereka menyembah kawitan? Apakah kawitan juga diyakini sebagai batara? Apakah mereka melaksanakan upacara pitriyadnya? Yang kedua, apakah mereka punya merajan sanggah untuk memuja ide batara kawitan? Yang ketiga, apakah tempat sucinya adalah pura seperti di Bali, baik di rumahnya atau secara kolektif? Yang keempat, apakah mereka melaksanakan mesegah atau mecaru yang sesungguhnya dengan korban suci binatang yang sungguh dikorbankan atau disembelih? Yang kelima, apakah mereka mengenal atau menyembah semua istadewata yang tertera dalam Weda dan yakin bahwa istadewata itu adalah manifestasi ide Sang Hyang Widi? Apakah
menyembah dengan nama Tuhan yang sama dan Ista Dewata yang sama dengan Hindu Bali atau Hindu Dharma atau Hindu Nusantara. Yang keenam, apa saja pegangan kitab sucinya? Apakah meyakini Catur Weda, Weda Samiti, Itihasa, Purana, dan semua Panca Weda? Itu adalah bahan pertanyaan yang menguji apakah sebuah aliran atau ashram tetap menganut Hindu Bali atau Hindu Dresta Bali atau tidak. Kalau satu unsur saja tidak dianutnya, maka mereka bukan Hindu Bali atau bukan Hindu Dresta Bali. Dan ini mesti dilarang penyebarannya di Bali. Tegas Penglingsir Sukahet pada saat itu. Beliau mengajak dalam berdebat dengan bias, memperdebatkan perbedaan. Karena perbedaannya sudah jelas. Perbedaan bukanlah masalah inti dari pelarangan sampradaya non-Dresta Bali. Kita menghormati perbedaan dan kita tidak peduli apapun keyakinan aliran itu. Sampradaya yang sebenarnya dari India itu adalah sangat baik dan sangat luhur di India. Namun mesti sangat tidak cocok untuk dikembangkan di Bali ataupun di Indonesia imbuhnya. Menurutnya, yang menjadi kesalahan mereka, para pengikut sampradaya non-Dresta Bali, kenapa mereka dilarang? Yang pertama, mereka menyebarkan paham dan atau tataran keagamaan yang sangat berbeda di tengah-tengah umat yang sudah beragama. Yang kedua, mereka telah mendiskreditkan agama Hindu Bali atau Dresta Bali, adat Bali, desa adat di Bali, dan upacara Hindu Bali. Inilah yang paling penting, semetan. Yang ketiga, memanipulasi buku-buku agama Hindu, ajaran Hindu Bali, dan atau Hindu Dharma. Yang keempat, diyakini kemudian bahwa mereka ingin mengganti agama Hindu Bali, budaya Bali, melenyapkan desa adat dari bumi Bali. Menurut Penglingsir Sukahet, itulah yang sangat berbahaya. Tujuan dari pelanggaran aktivitas sampradaya di Bali menurutnya adalah agar yang pertama tetap terjaganya etika antara agama dan atau antar keyakinan yang berbeda. Yang kedua, untuk tetap terpeliharanya kerukunan, ketertiban, kedamaian, dan keamanan di Bali. Yang ketiga, sebisa-bisanya menyadarkan kerama Hindu Bali yang terpapar oleh sampradaya asing untuk sadar dan kembali kepada agama leluhur yang diluhurkan, yaitu agama Hindu Bali, yang merupakan bagian dari Hindu Dharma, kembali kepada agama jati diri kerama umat Hindu Bali. Yang keempat, yang sangat penting juga adalah untuk melestarikan agama Hindu Bali, untuk tetap ajak dan dominan di Bali. Karena agama Hindu Bali adalah jiwa, permananya adat, budaya, dan lingkungan alam Bali. Dengan demikian, kata Penglingsir Sukahet, kita di Bali menolak dikembangkannya sampradaya asing yang pasti berimplikasi kepada kelestarian adat dan budaya Bali yang diluhur, yang adiluhur dan adiluhung. Nah, semeton, dari beberapa uraian singkat tersebut sudah dijelaskan bahwa tentunya memang sampradaya tidak tepat berada di Bali jika mereka datang untuk mengajak orang-orang Bali meninggalkan warisan leluhurnya. Bali selama ini terkenal dengan warisan budayanya, dan agama Hindu Bali dengan segala tradisinya itulah yang membuat Bali berkembang menjadi kota wisata yang unik, yang terbaik di dunia, dan dikunjungi oleh banyak orang yang ada di dunia. Dan sebagai orang Bali yang beragama Hindu Bali, mungkin sebagian mengatakan orang Bali kuno, tapi orang-orang Bali adalah orang-orang yang mendapatkan pendidikan budi pekerti luhur yang tidak pernah diajarkan untuk menghina ajaran orang lain. Orang-orang Bali adalah orang-orang yang selalu menghormati perbedaan, jangankan kepada orang Hindu, kepada umat agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan apapun, bahkan kepada orang yang tidak beragama. Orang Bali dengan konsep Trihita Karana, yaitu menjaga hubungan baik antara sesama manusia, menjaga hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, dan yang ketiga dengan alam sekitar. Itu menjadikan Bali sampai detik ini bisa damai dengan siapa saja. Lalu kehadiran sampradaya yang diduga beberapa oknum melecehkan, kemudian diduga beberapa oknum dari sampradaya menghina Banten dan lain-lain, tentunya itu tidaklah tepat. Teman-teman, Bali yang dikenal dengan banyak sekali ritual dan kepercayaannya justru menurut kami lengkap. Untuk apa? Kita
menjadi pengikut sampradaya. Sementara beberapa ajaran yang ada pada Hindu di Bali saja kita belum sepenuhnya mengetahui. Untuk itu, mungkin ada baiknya apa yang dikatakan oleh Ida Panglisir Agung Putra Sukahait ini, kembalilah ke ajaran leluhur. Bagaimana pendapat Anda, teman-teman? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.